Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengadakan kegiatan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Android kelas N ya. Jadi di daftar hadir saya catat ada 34 peserta, harusnya ini baru join 9 gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu masuk ya satu persatu. Baik, sebelum kita memulai materi, saya sedikit mau menyampaikan bahwa Anda yang diambil Android ini, mungkin kalau yang di kelas yang sudah saya ajar pesannya sama, bahwa saat ini Anda sudah semester 5, di tahun mendatang Anda akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Di antaranya tadi adalah ada praktek kerja lapangan dan skripsi, ya kan? Sudah menuju akhir kan? Nah, di praktek kerja lapangan dan skripsi, Anda akan dituntut untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang mana ada beberapa syarat tertentu gitu ya terkait aplikasinya. Kemudian juga dituntut untuk membuat laporannya ya dalam jangka waktu yang sangat sempit. Jadi untuk PKL kan kegiatan magangnya cuma 2 bulan, kemudian kegiatan pembuatan laporannya mungkin setengah semester ya, sekitar 3 atau 2 bulan. Nah, kalau di bulan itu Anda baru mulai belajar membuat aplikasi, dan dibarengi dengan harus konsultasi dengan dosen, harus ada revisi-revisi, belum lagi membuat laporannya. Nah, saya kira itu waktunya akan sangat mepet sekali kalau Anda baru mulai belajar. Nah, alangkah bijaknya kalau bisa dimulai dari sekarang atau dari hari ini. Jadi silahkan mulai belajar untuk membuat aplikasi, ya gunanya ya untuk diri Anda sendiri, membekali Anda menghadapi tugas-tugas akhir tersebut. Mungkin memang ya terasa mungkin kok ini ya, kalau membuat aplikasi dan belum menghasilkan mungkin rasanya kayak sia-sia, tapi itu enggak sia-sia kok. Belajar untuk diri sendiri dan juga itu investasi untuk tentunya untuk kemampuan Anda sendiri. Nanti kalau setelah lulus Anda belum punya portofolio kan susah kalau mau bersaing dengan sarjana-sarjana yang lain yang mungkin punya kemampuan itu. Sedangkan kalau Anda belum punya kan repot. Nah, ketika diwawancara misalkan ditanya, pernah bikin aplikasi apa gitu, terus nggak bisa bilang kan repot. Ada portofolio apa? Nah, jadi saran saya mulai hari ini tadi mulailah cari fasilitas untuk bisa mengembangkan aplikasi. Bisa melalui membeli buku ya. Beli buku zaman sekarang, beli buku gampang, tinggal buka e-commerce, mau Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lainnya. Saya kira kita akan bisa dapatkan dengan mudah buku-buku yang kita cari. Nah, kalau saran saya terkait buku, cari buku yang membahas tentang project. Misalkan membangun aplikasi penjualan, membangun aplikasi absensi, inventaris, akuntansi, itu saya lihat banyak sekali buku-bukunya. Jadi kalau kita ngikut di buku, itu biasanya sudah terstruktur dari tahapan login, pendaftaran user, menu utama, master, transaksi, sampai report. Jadi belajarnya terarah gitu ya. Belajar terarah, dan seandainya bukunya dihatamkan, Anda akan sudah punya sebuah aplikasi yang siap pakai dan siap edit gitu ya. Kalau misalkan ada project baru, tinggal edit dari yang ada kan. Anda sudah punya template, Anda sudah punya satu style coding. Nah, biasanya saya gitu. Jadi lebih baik Anda coba cari buku tentang project, judul bahasanya bebas, suka-suka Anda, yang mana yang cocok, yang mana yang Anda mudah mengerti atau mudah berdiskusinya. Saya kalau ngajar di kelas, saya sarankan di kelas itu buat kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil yang membahas satu tema, misalkan yuk bareng-bareng belajar PHP misalkan. Atau yuk bareng-bareng belajar Android. Nah, gitu ya. Terbukti di rekan Anda di 2 tahun yang lalu, mereka dari semester 5 mulai bergerak. Nah, semester 7
begitu sampai PKL dan skripsinya lancar, jadi mereka nggak perlu outsourcing nyari sana sini ada kahya bikinkan aplikasi, nggak, bikin sendiri. Bahkan teman-temannya yang minta bikinkan ke mereka gitu, malah menghasilkan kan, walaupun sebenarnya nggak baik ya. Tapi paling tidak kan kalau Anda bisa bikin sendiri, Anda tidak pusing memikirkan harus bikin gimana gitu. Nah, jadi saran saya bisa beli buku terkait project, boleh dibentuk tim bahas bareng-bareng gitu rame-rame. Beli aja bukunya satu, difotokopi rame-rame gitu kan. Ya, aslinya boleh kirim ke saya, nggak apa-apa juga gitu. Nah, kalau mau. Jadi buat bareng-bareng gitu ya. Kemudian selain buku, Anda bisa aja ikut juga course online. Tapi yang course online ya, cari yang project. Jadi saya dapati ada beberapa course online yang membahas project, ada yang membahas teknik. Jadi Anda fokusnya adalah cari yang bahas project. Banyak kok, cuma memang rata-rata berbayar kalau yang terstruktur gitu ya. Yang terstruktur memang berbayar, mungkin yang 100-200 ribu lah, nggak begitu mahal. Dibandingkan dengan kalau Anda nanti skripsi PKL harus bayar orang, gitu kan, lebih mahal. Lebih baik Anda investasi buku atau course online, belajar sendiri, waktunya diinvestasikan, nah itu buat kebaikan Anda juga. Oke, saya kira itu yang mau saya tekankan dulu ke rekan-rekan sekalian itu, bahwa itu investasi buat Anda sendiri. Apalagi kalau yang sudah kerja mah gampang, kalau sudah sambil kerja kan bisa curi start. Mulai sekarang sudah tahu mau bikin aplikasi apa nanti magang kan, karena ya magangnya mungkin di tempat bekerja sekarang. Nah, itu lebih nyaman lagi. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu sambil minum-minum es kelapa itu kan. Ya, ada pertanyaan terkait PKL, skripsi, aplikasi sebelum kita masuk ke materi. Oke, saya anggap nggak ada ya. Baik, untuk materi kita judulnya kan praktikum Android. Nah, jangan sampai nanti ada yang nanya, Pak, gimana kalau iOS nih? Ini kan beda, judul praktikumnya aja sudah Android. Jadi kita tidak mengembangkan aplikasi untuk iPhone. Kemudian untuk cara atau teknik yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android ini zaman sekarang semakin ke sini semakin banyak macamnya. Ada yang hybrid. Hybrid ini di mana aplikasinya sebenarnya adalah web, tapi bisa dikonversi menjadi sebuah APK. Contoh ada aplikasi Ionic, ada Meteor.js, kemudian ada React Native. Nah, itu aplikasi yang sebenarnya web, tapi dibuat seolah-olah adalah komponen mobile gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan PWA namanya, Progressive Web Apps. Nah, Progressive Web App ini juga hampir sama seperti hybrid, kita buat aplikasi yang berbasis web sebenarnya, tapi bisa dikonversi seolah-olah adalah aplikasi mobile. Contohnya Anda bisa lihat di Instagram atau Twitter gitu ya. Kalau Anda coba buka Instagram atau Twitter pakai browser di HP, biasanya ditawarkan, apakah ingin menambahkan ke layar utama misalkan. Nah, itu yang ditambahkan bukan aplikasi mobile-nya, tapi yang ditambahkan adalah aplikasi webnya, cuma diberi shortcut di HP. Itu namanya PWA, Progressive Web Apps. Kemudian yang paling terkini ada menggunakan tools yang dibuat oleh Google, namanya Flutter. Nah, Flutter ini memang ringkas karena bisa jalan di Visual Studio Code, kemudian ada hot reload juga, prosesnya lebih cepat, tapi perlu waktu belajarnya karena selain bahasanya baru, Dart, kemudian paradigmanya juga berbeda sekali gitu ya dari pemrograman biasanya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah menggunakan Android Studio atau Android Native. Nah, ini juga sebenarnya kalau Anda berangkat dari pemrograman yang sudah pengalaman gitu ya bikin program, ini akan menjadi paradigma baru juga karena berbeda sekali cara mengembangkannya. Cuma praktisnya dia kan native di Android, jadi kita bisa jamin speed-nya atau kecepatannya itu
kalau jalan di HP itu aman gitu ya, paling stabil lah kayak gitu ketimbang yang lain. Nah, seperti yang sudah saya bagikan di grup Telegram, saya sudah bagikan bagaimana cara menginstall dari Android Studio. Ada yang bermasalah pada saat installnya? Belum pada install, jangan-jangan. Ya, jadi praktikumnya nanti sebagai syarat adalah kehadiran minimal di 3 pertemuan atau di 6 sesi. Jadi syarat yang pertama itu, syarat yang kedua adalah di akhir nanti mengumpulkan project projectnya nggak usah project bikin sendiri, tapi cukup mengikuti yang saya contohkan di saat praktikum, kemudian dikumpulkan dalam bentuk link GitHub. Jadi saya nggak menerima zip gitu ya. Kalau zip saya susah manage-nya. Kalau link kan gampang. Nah, jadi nanti silahkan Anda yang belum punya akun GitHub, buat dulu akun GitHub, kemudian nanti kita akan step by step apa namanya membuat projectnya gitu ya, pelan-pelan aja sampai bisa diupload di GitHub, kemudian nanti bisa dikirim link hasil pekerjaannya. Oke, tadi saya tanya ada yang bermasalah nggak ada. Sekarang saya tanya ada nggak yang sudah bisa jalan Android-nya? Sudah, artinya sudah diinstal, kemudian tidak ada masalah, dibuat project baru, kemudian di run ternyata bisa. Ada? Mau pakai Ulun, tutorial pian aja, Pak. Oh gitu ya, ikuti aja ya. Ada. ulun Ya. pas meran ada kendala kayak itu Pak, kayak not responding kayak itu Pak. Not responding maksudnya lama gitu ya anunya. Nggih, tapi habis itu kayak ada pemberitahuan apa kayak itu nah Pak, mungkin ada salah. Ya, alangkah baiknya bisa di screenshot ya pemberitahuannya, jadi saya bisa bantu kalau ada masalah. Oke. Kalau tadi malam saya praktikum, kebanyakan kendala yang didapat adalah belum install Intel Hexam. Jadi kalau laptopnya prosesornya Intel, kemudian dia perlu virtualization kan. Nah, ya biasanya setelah install Android Studio juga install Android device, kemudian muncul nanti pemberitahuan untuk install namanya Intel Hexam. Nah, kemudian kalau yang di AMD prosesornya itu problemnya tinggal ada Windows setting yang dicentang gitu ya supaya bisa jalan virtualization-nya. Oke, saya coba sambil didemokan gitu ya. Oke, bentar. Baik. Jadi Android Studio, kalau yang punya saya ini kebetulan versinya 3 berapa ya tadi malam ya. Jadi memang nggak ini ya, kita ekspektasinya kalau jalankan di Android Studio ya memang ekspektasi kita bahwa aplikasinya berat gitu ini awal. Sambil mungkin saya perlihatkan spesifikasi minimum Android Studio. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kalau untuk versi Mac dia 900-an MB, kalau di Windows kayaknya kurang lebih aja juga 900-an MB. Ya, 900-an ya. Nah, 900-an. Tapi memang yang tersedia hanya untuk Windows yang 64 bit. Yang 32 bit terpaksa mencari lagi gitu ya, bukan di sini tapi mungkin carinya Android Studio 32 bit Windows 7 misalnya. Nah, gitu. Nanti di sini ada instruksinya kalau yang 32 bit gimana.
Nah, katanya ini kalau yang di Windows 64 ada Studio 64, tapi kalau 32 32. Oke. Nah, memang spesifikasi minimumnya untuk Android Studio ini, nah, untuk di Windows dia 64 bit, 8 sama 10 ya. Kalau 7 berarti kayaknya belum ya. Tadi ada yang nanya kalau 7 gimana. Oke, kayaknya untuk versi Android Studio yang ini harus versi Windows 8 atau 10. Kemudian ini arsitekturnya kalau 64 bit, kemudian kalau AMD harus yang support hypervisor. Nah, ini hypervisor ini yang nanti dicentang ketika virtualization. Kemudian RAM minimal adalah 8. Sekarang ini 8 ya. Kalau dulu masih 4, sekarang udah 8. Kemudian 8 GB tersedia, layar minimal sekian. Yang mana kalau minimal 8 ini berarti pengalaman yang akan kita rasakan di ngoding ya minimal juga, karena tadi perlu lebih kesabaran ekstra gitu ya. Ya kebetulan juga cuma 8 GB, jadi memang ya gitu, agak perlu kesabaran itu untuk mengembangkan aplikasinya. Ada chat. Oke, sakit ya. Nah, kemudian kalau Linux sebenarnya spesifikasinya kurang lebih sama dengan Windows yang digunakan, tetapi pengalaman saya kalau mengembangkan aplikasi di Linux yang fresh install biasanya akan jauh lebih cepat ketimbang di Windows. Karena kalau di Windows kan kita biasanya sudah install macam-macam tuh, install aplikasi ini, install aplikasi itu, sehingga banyak sekali yang berjalan di belakang layar. Nah, kalau kita install fresh Linux biasanya aman, lebih ringan, manajemen memorinya juga lebih aman gitu ya. Kalau ada proses pembersihan RAM-nya lebih bagus ketimbang Windows. Jadi kalau ada yang punya minat di Linux, bisa install aja Linux, Ubuntu, misalkan pakai dual boot. Pakai dual boot itu nanti ketika dinyalakan laptopnya biasanya suruh milih mau booting kemana, mau Linux atau ke Windows. Nah, kalau sudah kayak gitu biasanya jauh lebih cepat untuk develop Android ketimbang di Windows. Oke. Kemudian apa lagi saya jelaskannya? Ya, sekarang versinya udah macam-macam, ada Chipmunk. Ya, Pak, begitu ngikutin lagi kalau versi-versi Android Studio-nya. Oke. Berikutnya kalau di Android Studio sudah berjalan, nah Anda biasanya tampilnya nggak kayak gini kan, kalau baru pertama kali install tampilannya kan pilihan untuk new project. Jadi di sini kita coba buat project baru atau new project. Nah, ketika ketika suruh bikin project baru, kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan sebelah kiri, Anda pilihan aplikasi apa yang mau kita kembangkan. Apakah untuk HP dan tablet, apakah untuk jam, Wear OS, apakah untuk Android TV, atau untuk otomotif, untuk di Android yang ada di mobil gitu ya. Nah, kita akan fokusnya di handphone dulu. Kemudian muncul lagi pilihan activity. Jadi kalau Anda sudah biasa kenal pemrograman kan, tentu tahunya kan ada form, ya, ada form atau ada frame. Nah, ini kalau di Android istilahnya adalah activity. Kemudian ini juga yang menyebabkan tutorial Android Studio resmi yang berbahasa Indonesia jadi agak kacau. Karena di activity diterjemahkan jadi aktivitas gitu ya. Jadi lucu kalau buka kalau buka tutorial ofisialnya dari Android yang berbahasa Indonesia itu banyak aktivitas ya. Padahal maksudnya activity atau form. Nah, di sini sudah ada template-nya dari basic, bottom navigation atau di bagian bawah. Empty compose ini saya baru lihat kemarin, jadi belum pernah nyoba. Kemudian empty ini kosong, full screen ini untuk tampilan penuh. Kemudian untuk iklan, map, login, template-nya sudah disediakan juga. Nah, primary detail ini biasanya menarik ini kalau buat di tablet, dia nanti kalau diputar jadi view lebih sedikit, kalau di landscape nanti dia jadi lebar seperti ini. Navigation drawer, ada menu di sebelah kirinya. Responsif ini juga bisa berubah setiap kali diputar. Kemudian ini setting, scrolling. Nah, jadi template dasar-dasar semua sudah ada. Kita bisa edit langsung. Cuma, nah ini kalau template-template yang ada ini sudah melibatkan komponen yang macam-macam. Komponennya mulai banyak.
Nah, kalau kita baru mulai, alangkah bijaknya kita coba yang empty dulu, yang kosongan. Karena kalau komponennya udah macam-macam, manajemennya juga berbeda. Oke, saya ulangi tadi, setelah bikin project baru, kita pilih font tablet, pilih empty activity. Next, kita kasih nama projectnya. Misalkan saya kasih nama di sini 2011 atau 2021. 2021 ya, tapi semester ganjil, jadi 2011 Android N. Kemudian kita bisa lihat di sini ada package name atau nama package. Nama package ini biasanya kombinasi dari nama perusahaan atau nama Anda sendiri di sini. Kemudian ini nama project Android-nya. Berikutnya di location dia buatkan sudah foldernya sesuai dengan nama project-nya. Dan memang itu tidak boleh ada spasi ya nama foldernya. Jadi untuk Android ini tidak diperkenankan ada spasi untuk nama foldernya. Berikutnya pilihan bahasa, ada pilihan Java sama Kotlin. Nah, yang kita pakai di praktikum ini adalah bahasanya Kotlin. Kenapa enggak Java? Kalau Java sudah familiar. Ketika Anda sudah sering ngoding Java, kemudian kenal Kotlin, Anda nggak akan mau lagi lihat Java. Karena selain codingnya jauh lebih panjang, banyak di Kotlin yang mempermudah Anda ketimbang di Java gitu ya. Kalau menurut saya ya, ini pribadi sih, preferensi pribadi. Ada sih yang lebih suka di Java, ada suka Kotlin ada. Kalau saya pribadi lebih suka di Kotlin karena lebih ringkas codingnya ketimbang di Java. Berikutnya untuk pilihan SDK atau SDK ini adalah terkait target OS yang kita buat. Misalkan kita mentargetkan untuk OS minimal Marshmallow gitu ya. Atau kalau kita mau sih sebenarnya ada ke belakang paling jauh di sini ada Jelly Bean. Nah, kalau sebelumnya Jelly Bean kayak ice cream sandwich mungkin ya atau yang lain yang sebelum-sebelumnya itu tidak lagi disupport cuma sampai di Jelly Bean. Nah, kalau kita pilih Jelly Bean ini akan aplikasi yang kita buat akan mampu berjalan di hampir 100% device yang sedang beredar. Nah, jadi kalau ini kan rendah sekali diyakini oleh Google kalau kita pilih yang paling lama ini akan bisa jalan hampir di semua laptop, semua HP ya. Kalau kita pilih yang paling baru, misalkan Android ARM misalnya, paling baru 12 ya, belum muncul pilihannya. Nah, di sini aplikasi kita hanya support pada kurang dari 1% device yang beredar. Jadi malah nggak bisa dipakai nanti kan. Jadi pilihnya yang di tengah-tengah. Jangan yang terlalu jadul, karena kalau terlalu jadul nanti fiturnya banyak yang susah dikelola. Saya pilih yang tengah-tengah misalnya di Marshmallow, MP23. Ya. Jadi HP jadul masih bisa, tapi nggak terlalu jadul. Berikutnya kita bisa finish saja. Saya ulangi tadi, kita buat nama projectnya, di nama project boleh spasi, kemudian ini adalah nama package yang akan dipakai biasanya untuk di Play Store, kemudian ini lokasi penyimpanannya, tidak boleh ada spasi, pilihan bahasa adalah Kotlin, SDK-nya di Marshmallow. Finish. Nah, pada saat istilahnya bootstrapping ya, dia mengelola apa aja yang harus disiapkan dulu dalam sebuah project ini memang agak lama. Scanning, nanti Gradle segala macam memang harus ditunggu. Saya di Windows waktu itu pakai i7 generasi 4 ya sama kurang lebih. Harus menunggu juga. Mungkin kalau RAM-nya 16 kira-kira mungkin lebih cepat lah ketimbang yang RAM 8 pas-pasan. Oke, di sini masih ada proses Gradle build. Kita sudah ditampilkan sebuah file A2, ada file activity sama main activity. Tapi pada saat masih di bawah ini masih jalan, saya sarankan sih jangan diapa-apain dulu, biarin aja. Karena memang belum bisa diapa-apain juga, memang harus ditunggu. Kami silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tadi, sudah sampai sini kah dicoba diinstallannya di rumah, ada masalah kah ketika bikin project baru? Ya, Pak. Ya. Tapi tadi saya bikin yang sesuai di video itu Bapak, nama proyeknya praktek Android itu bisa diganti Pak atau pakai yang itu aja Pak?
Nah, itu aja boleh. Mau bikin baru lagi juga nggak apa-apa kan, baru apa namanya belum ngapa-ngapain juga. Bikin baru lagi nggak apa-apa, mau pakai itu juga nggak apa-apa. Oh, baik, Bebas Pak. aja. Mau project mah bebas, bebas aja. Nama Anda juga nggak apa-apa. Oke, kalau kita lihat di bagian bawah sudah muncul diamond started successfully ini, artinya sudah beres, tidak lagi yang di load ya. Artinya aplikasinya sudah, projectnya sudah siap untuk diedit. Begitu sudah, misalkan sudah awal tampil, sudah jalan semua, sudah ready, kita bisa langsung run dulu pertama kali. Karena di sini akan ada lagi yang di download. Oke. Kalau saya kebetulan sudah punya apa namanya? Kalau kita lihat di tools, AVD Manager. Nah, kalau saya ulangi ya, di tools, AVD Manager. Nah, kalau Anda yang baru install, biasanya ini masih kosong, belum ada isinya kan. Nah, bisa Anda buat create virtual device. Nah, create virtual device ini kita buat sebuah emulator. Buat emulator untuk menjalankan apa namanya? Project kita ke emulator tersebut. Di sini pada emulator sebelumnya saya buat, saya pilih Nexus API 30. Nanti Galaxy Nexus itu di bagian bawah-bawah ini. Kalau project serius, saya kira lebih bagus Anda pilih yang ada Play Store-nya seperti ini. Tapi kalau kita belajar pakai yang Nexus biasa aja gini, karena semakin canggih device-nya, semakin tinggi resolusinya. Nah ini kan, semakin tinggi resolusi, saya takutnya, saya nggak ngerti, tapi takutnya ini makan VGA lebih banyak. Nah, jadi lebih baik kita pakai yang kecil-kecil aja. Bisa dipakai Galaxy Nexus ini, cuma 4,6 inch. Ini kalau ini betul lebih kecil, tapi nanti kacau banget, berantakan karena terlalu jadul. Yang ini aman kok nih, yang Nexus ini. Kemudian bisa di next. Oke. Sebelumnya tadi kalau mau TV boleh, yang lain bisa, tapi kita fokuskan handphone, kemudian pilih Galaxy Nexus. Oke, kemudian next. Nah, untuk di sini dia ada pilihan yang direkomendasikan OS untuk emulatornya. Kita bisa pilih kalau mau dipilih yang direcommended boleh, kalau yang mau dipilih berdasarkan image-nya juga boleh. Pilih ini, sesuaikan aja selera. Kalau mau yang paling baru ya silahkan. Kalau mau yang lama juga enggak masalah. Tapi jangan di bawah Jelly Bean. Jadi kan supportnya awal Jelly Bean. Nah, ini di sini sudah statusnya adalah deprecated, artinya tidak disupport lagi. Makanya kan belakangan beredar berita ya WhatsApp banyak yang nggak bisa jalan kan, karena yang OS yang terlalu tua nggak bisa jalan lagi. Nah, karena saya sudah pernah download yang Android R, dia nggak muncul lagi perintah downloadnya. Nah, kalau Anda yang belum, ya terpaksa harus download dulu. Ya, pilih aja OS yang mana. Jangan terlalu jadul, tadi jangan terlalu baru juga. Yang di tengah-tengah aja lah. Kemudian setelah di-download selesai, Anda bisa next. Oh, prosedur sistemnya Google API itu. No. Ini saya disuruh download juga nih kayaknya nih, untuk yang baru ya. Kalau download, nah ini perlu berapa giga, berapa 600-an MB. Nah, karena saya sudah ada, jadi saya nggak download aja ya. Anda silahkan di-download dulu. Nanti setelah itu bisa di next. Kemudian kasih nama device-nya. Bebas aja, Anda mau kasih nama. Tapi kalau bisa sesuaikan dengan tipe HP dan API yang dipilih. Gitu ya. Karena saya tadi sudah ada punya sama namanya, makanya ditambahin ada 2. Di sini dia kasih keterangan device-nya apa, OS-nya apa, kemudian orientasi ketika awal dijalankan bagaimana, kemudian ini untuk pilihan emulatornya mau pakai secara hardware atau software atau grafiknya. Kemudian ini untuk frame atau tampilan di pinggir emulatornya itu seolah-olah kayak HP betulan gitu.
Kalau mau seperti itu bisa dicentang. Tapi kalau saya sih enggak, saya biasanya saya matiin ini. Kalau udah bisa di finish. Nanti hasilnya akan muncul ada seperti ini. Kalau ini sudah muncul, kita bisa pilih di atas ini sesuai device yang kita buat. Kemudian bisa di run. Oke, ini saya ada masalah di Gradle, saya setting dulu di preference. Tuh. Nah, ini jadikannya suruh versi 11. Oke, saya ulangi. Anda bisa lihat sudah tampil emulatornya, tapi aplikasinya belum jalan. Ya seperti HP pada umumnya ya. Nah, kalau Anda tadi centang frame, dia nanti muncul kayak frame HP di pinggir-pinggirnya. Nah, itu saya nggak suka, jadi saya tidak centang. Nah, kembali lagi, ketika compile awal, itu ya sedikit bersabar lah gitu. Dia konfigurasi dulu, banyak yang dia build untuk bisa connect ke emulatornya. Kalau Anda yang sudah punya emulator pihak ketiga kayak BlueStacks atau punya BigNox gitu ya, Knox gitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga connect ke emulator tersebut. Nah, cuma konfigurasinya memang agak sedikit berbeda, harus ada yang disetting dulu. Kalau mau connect ke mana namanya? Kalau mau connect ke HP langsung itu malah akan lebih baik. Karena kalau connect ke HP langsung kan kita tidak membebani komputer dengan proses emulator. Ya, jadi kalau saran saya ketika mengembangkan aplikasi, kalau mau cepat itu lebih baik gunakan physical device atau HP langsung. Caranya kalau untuk bisa connect ke HP langsung, nah kemarin ya, coba saya contohkan di Android Studio. Karena prosesnya mirip dengan cara connect ke Knox, saya contohkan di sini. Jadi ketika Anda buka HP yang fisik, yang HP bukan emulator, Anda bisa masuk ke setting atau pengaturan, bahasa Indonesia pengaturan ya. Kemudian ada biasanya about phone atau tentang perangkat. Cari bagian build number. Build number ini Anda bisa klik 5 sampai 7 kali. Klik 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 gitu aja, memang bertubi-tubi di kliknya sampai nanti muncul pesan ada developer option atau bahasa Indonesianya biasanya opsi pengembang kalau nggak salah. Nah, di opsi pengembang kita bisa klik kemudian dicentang di bagian USB debugging. Nah, nanti memang pesannya ada security lah ya. Memang kan kita masuk mencolok untuk menginstal ini tentunya harus melewati security bypass itu ya, security ketimbang dari Android-nya. Nah, kemudian kalau itu sudah selesai, Anda bisa connect ke apa namanya? Ke Android Studio-nya, bisa dicek nanti di pilihan sini muncul HP. Kalau sudah benar biasanya muncul pilihan HP-nya. Misalkan kalau saya ada Xiaomi Mi 8 Lite misalnya. Nanti muncul di sini. Yang berbeda hanya kalau HP-nya Samsung. Nah, kalau Samsung perlu diinstal apa namanya? Perlu diinstal USB driver dulu untuk bisa connect ke Android Studio. Baik, nah kita lihat di sini aplikasinya sudah jalan. Defaultnya memang gini ya, bukannya alay unyu-unyu, tapi memang secara standarnya aplikasinya awal adalah warna ungu, di atasnya ungu gelap, kemudian tampilan awalnya adalah Hello World. Kemudian di bagian atas ini sudah sesuai nama project yang saya buat. Oke. Nah, sini ada pertanyaan dulu. Aplikasinya kalau berjalannya harusnya seperti ini gitu ya.
Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan langsung ke pembahasan dulu apa aja sih yang ada di Android Studio. Ketika awal tampil tadi yang muncul adalah seperti ini kan. Mungkin kalau yang di install pertama kali install warnanya nggak seperti ini ya. Anda bisa cari di preference, appearance and behavior, pilih appearance, pilih di sini. Kalau mau gelap pilih dark line. Kalau mau yang aslinya di intelligent light. Ini yang mungkin putih ini ya. Nah, kalau ngajar mungkin lebih cocok pakai ini ya. Kalau kerja baru yang hitam tadi. Oke, saya ulangi tadi di Android Studio bisa dipilih di file. Kalau di Windows ada file, di sini bagian preference. Preference, pilih appearance, pilih temanya mau yang mana. Sesuaikan dengan kenyamanan Anda aja. Ada yang nyaman kayak gini ya silahkan. Kita untuk kenyamanan rekaman aja kita pakai yang lain. Baik. Kalau kita perhatikan yang pertama di bagian kiri atas ini adalah nama projectnya 211 Android N ya. Kemudian di bagian kanannya itu ada app. Nah di bagian bawah sini di bagian kiri atas ini pastikan posisi yang terpilih adalah Android. Kadang-kadang bisa aja tuh Anda keganti nggak sengaja nanti struktur foldernya jadi berbeda. Ya kalau pas misalnya kepilih project, nah nanti beda isinya. Nanti terasa tersesat gitu kan, bingung mana foldernya kemarin kok beda. Nah, kalau mulai bingung ya kembalikan aja ke Android. Nanti ada saatnya kita pakai ini harus mengubah di sini. Berikutnya ada dua folder package di sini, ada app sama Gradle. App ini adalah nanti aplikasi kita, kemudian Gradle ini adalah dependency management atau manajemen plugin yang akan kita pakai. Kita fokus di app dulu. Di app ini terdapat 1, 2, 3, 4 package atau 4 folder. Package yang pertama adalah manifest. Kita lihat di dalamnya ada sebuah file bernama Android Manifest dengan bahasa XML atau Extended Markup Language. Kita buka, strukturnya ya struktur bahasa XML. Mungkin sedikit mirip dengan HTML ya, ada tag buka, ada tag tutup gitu kan. Di sini manifest adalah daftar isi dari aplikasi kita. Oke, dilihat di sini. Nanti di sini kalau kita mau misalkan mengakses internet, kita kasih permission dulu di sini. Kalau mau akses lokasi, kita juga nanti kasih permission-nya ada di Android Manifest ini. Atau akses storage, nah itu semua didaftarkan atau dibuat permission-nya, izinnya di Manifest. Isinya di sini ada allow backup true, ini terkait dengan backup device atau backup HP. Kalau kita buat true, nanti aplikasi kita ikut terbackup gitu ya pada saat HP-nya di backup. Tapi kalau Anda nggak mau ikut terbackup ya dibuat false. Berikutnya ada icon. Icon ini seperti namanya ya. Icon ini berarti adalah sebuah icon yang mewakili aplikasi Anda di layar nanti. Lokasinya ada di MIPMAP IC Launcher. MIPMAP ini lokasinya ada di package REST MIPMAP. Anda lihat di sini di MIPMAP ada dua, IC Launcher sama IC Launcher Round. Kita lihat isinya, icon launcher ini adalah icon default-nya atau icon standar. Jadi kalau Anda punya project ini seperti ini, kemudian langsung dijalankan, maka ikonnya ya ini yang muncul. Saya bisa perlihatkan. Nah, sini ikonnya 211 Android. Nah ini kan bulat. Berarti yang tampil adalah yang round. Nah, yang bulat ini ya. Makanya di manifest tadi ada icon, ada round icon. Jadi ikonnya nih kita harus sediakan dua-duanya karena kalau kebetulan OS-nya ini temanya icon yang bulat, kita punya. Kalau temanya ternyata yang persegi, kita juga sudah punya. Nah, kalau apa yang terjadi kalau tidak kita siapkan? Hasilnya seperti ini. Aplikasi yang si Panjar ini harusnya ikonnya kan saya cuma menyediakan kotak. Akhirnya ya lucu gitu. Ada bulat dalamnya kotak.
kurang nyaman lah dilihat. Alangkah baiknya tadi untuk setiap icon Anda persiapkan baik untuk yang persegi ataupun yang bulat. Berikutnya ada label. Label ini adalah nama aplikasinya yang akan muncul di icon, di bawahnya icon tadi ya. Ada IC launcher yang tadi round. Nah, terkait map kita bisa lihat kok ini filenya ada banyak ya. Sebuah launcher biasa tapi kok filenya ada banyak. Kalau kita lihat secara detail di sini ada HDPI, NDPI, XSDPI. Ini adalah mewakili resolusi layar dari HP-nya. Kalau layar HP-nya yang tajam banget gitu kan, kita bisa pakai gambar yang agak gedean. XXX HDPI 192 kali 192. Tapi kalau yang layarnya tidak begitu tajam nanti bisa pakai MDPI atau HDPI. Cuma 48 kali 48 atau 72 kali 72. Nah, kita nggak usah mikirkan itu dulu terkait untuk ikonnya. Nah, untuk menambahkan gambar, di mapnya gambar nanti aja. Kita fokus di manifest dulu tadi ya. Kemudian ada support RTL. Support RTL ini terkait dengan penulisan RTL yaitu right to left, penulisan dari kanan ke kiri. Itu biasanya kan untuk menulis tulisan huruf Arab gitu kan dari kanan ke kiri. Kalau kita mau support itu nanti biasanya bisa di flip aplikasinya dari yang rata kiri jadi rata kanan. Kalau mau support itu bisa kita terubah. Oke. Kemudian tema. Tema ini ada lokasinya di values tema. Temanya dia set untuk color primary atau gambar warna utama adalah purple 500, color primary variant purple 700. Variabel ini adanya di color. Purple 500, oh ternyata seperti ini warnanya. 700, yang ini warnanya. Ya. Nanti ya, kita sepintas saja dulu. Jadi tadi untuk di sini daftar pengaturan gitu ya. Pengaturan tadi ada icon, ada label, icon bulat, kanan kiri sama tema. Berikutnya di dalam tag application, ini kan dibukanya di atas, tutupnya di sini, ada tag activity atau tag form. Kebetulan karena kita baru projectnya bikin baru, hanya ada satu activity yang namanya main activity. Kalau project ini nanti sudah punya banyak activity, nanti akan nambah di sini di bawah. Pilihannya muncul macam-macam activity sesuai jumlah activity yang kita pakai. Kemudian di bagian dalamnya ada intent filter, ini terkait dengan saya pusing kalau terlalu terang. Intent filter terkait dengan activity mana yang akan jalan duluan ketika aplikasi dijalankan. Dan kalau kita punya banyak form, tentunya kan kita harus tentukan nih mau form yang mana yang duluan tampil. Nah, kita bisa sematkan intent filter ini ke dalam activity-nya. Baik, nah itu untuk manifest. Agak banyak ya. Tapi intinya ini adalah daftar isi, kita mau taruh nanti perizinan untuk lokasi, untuk device, itu bisa lewat manifest. Kita nggak utik-utik dulu, karena memang fokusnya bukan di situ. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Baik. Berikutnya selain manifest ada package Java namanya ya. Walaupun kita pakai Kotlin tetap namanya di sini Java. Di package Java ada 3 package di dalamnya. Ada package yang pertama adalah package yang akan kita sering gunakan di awal, yaitu untuk business logic atau coding dari Kotlin-nya. Nanti kalau kita punya main activity, ya Kotlin codingnya seperti ini. Ada class, kemudian nama activity-nya. Ini extends, kalau Anda kenal Java ada extends ya. Ini extends-nya bentuk titik 2 gini aja. Kemudian ada onCreate. Kita belum apa-apain dulu, tapi intinya di bagian package yang pertama ini adalah menampung semua Kotlin yang menjadi logic dari aplikasi kita. Berikutnya ada 2 tes. Yang pertama Android test instrument test, ada tes unit test. Ini adalah package yang digunakan untuk membuat testing atau automated testing. Testing otomatis untuk aplikasi Android. Jadi
Kalau kita sudah mengembangkan aplikasi, itu semakin lama semakin banyak, proses testingnya tidak lagi kita buat manual. Misalkan, oh harus klik ini, login, diisi dulu loginnya, kemudian misalkan diklik login, diklik ini, diklik itu. Nah, itu kan kita buat secara manual dan makan waktu. Nah, kita bisa buat testing otomatisnya menggunakan instrumented test. Jadi skenario-nya kita buat dulu. Misalkan kita buat skenario-nya form tampil diapain nih? Form tampil misalkan klik button tertentu. Atau isi kolom username dan password, kemudian klik login. Nah, itu bisa kita buat skenario-nya di instrumen test. Bisa untuk yang kedua ada unit test, ini lebih kepada logiknya. Ketika kita eksekusi sesuatu, hasilnya apa, kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Ini contohnya ya. Di sini, oh sini nggak ada contohnya, ini ada contohnya. Nah, kalau unit testing ini contohnya adalah addition is correct, maksudnya penjumlahannya benar. Dia uji penjumlahan 2 tambah 2, kemudian diharapkan hasilnya adalah 4 gitu kan. Nah, ini kan bagian dari testing namanya. Bahwa hasil penjumlahannya benar, nanti kalau berhasil dia centang gitu. Artinya sukses. Kalau di aplikasi yang gede, yang biasanya dalam tim yang besar, nah itu proses testing tidak lagi manual, tapi semua otomatis di sini. Codingnya misalkan dalam tim di testing, yang bikin testing biasanya ini senior developer, karena testing ini skill mahal, bukan skill yang bisa dicapai dengan mudah gitu ya, memang agak susah. Kemudian juga perlu pembuatan skenario yang detail. Kalau yang baru belajar biasanya belum detail nih, mau kira-kira ini prosesnya apa. Nah, biasanya sih gitu. Kalau Anda bisa belajar ini, kemudian menguasai, nah saya kira ini jadi nilai tambah banget buat developer Android kalau bisa bikin testing. Oke, package yang berikutnya adalah Java Generated. Ini nggak kita apa-apain karena Java Generated ini dibuatkan oleh Kotlin. Package berikutnya ada REST. Nah, di REST ini singkatan dari resources. Resources terbagi menjadi ada 4 package dalamnya. Yang pertama drawable. Ini terkait dengan gambar tapi bentuk vektor, bukan gambar JPG PNG gitu ya. Kalau kita lihat di sini bahasanya XML, kalau saya klik munculnya gambar sebenarnya. Background hijau. Kemudian di sini foreground, ini ada logo Android yang hasil generate menggunakan XML. Kalau kita mau buat icon lain, kita bisa klik di drawable ini, klik kanan, new vector asset. Saya ulangi ya, di drawable, klik kanan, new vector asset. Misalkan Anda mau menambahkan icon baru, nih, mau menambahkan icon apa, di sini sudah disediakan oleh Android Studio. Jadi beda ya, kalau di web kita harus pakai icon buatan orang gitu ya, misalkan font awesome atau yang lain. Dan di sini dia sudah menyediakan. Tinggal mau dipanggil atau enggak. Misalkan kita mau menampilkan icon login, ya, login. Nah, sudah ada disediakan. Bisa oke, kemudian bisa pilih warnanya, warna apa maunya. Kan warna putih. Nah, itu terserah. Nanti juga bisa dirubah pada saat pemrogramannya. Oke, jadi untuk pembuatan gambar-gambar icon itu bisa melalui drawable. Berikutnya ada layout. Nah, layout ini adalah terkait yang namanya layout, berarti tampilan aplikasi kita. Jadi, kalau di Java ini isinya cuma logiknya, di layout ini adalah tampilannya. Ya. Kalau kita zoom, nah di sini sudah ada tulisannya Hello World secara default. Sama seperti pemrograman visual pada umumnya, kita bisa drag drop komponen taruh di sini, ya, text view taruh. Bisa kita mau edit langsung misalkan di sini juga bisa. Tapi selain mode seperti ini, kita bisa juga mengedit activity menggunakan mode kode. Kode ini berarti dalam bahasa XML. Jadi kalau di sini kita bisa ngetik-ngetik gitu ya untuk komponen. Atau kalau mau sambil ngetik sambil lihat hasilnya, kita bisa pakai split. Nah, misalkan yang hello world tadi tulisannya saya ganti jadi halo dunia.
hasilnya ada di sebelah kanan komponen yang kita buat. Ya. Berikutnya ada map map. Nah, map map itu sudah dijelaskan. Saya jelaskan sedikit. Map map ini terkait dengan gambar. Nah, kalau misalkan kita punya gambar PNG atau JPG yang mau kita taruh dalam aplikasi, nah kita bisa taruh di sini. Udah drag drop aja dari foldernya, taruh plug, taruh di sini, nanti dia muncul sendiri kok, aman aja. Berikutnya ada values. Values ini terkait dengan nilai-nilai yang akan atau variabel-variabel global yang bisa kita panggil di seluruh pada sebuah project. Misalkan di sini secara default sudah ada variabel-variabel warna di colors ini ya. Ada purple 200, purple 500 ini ya. Kalau Anda mau buat warna yang lain, bisa aja di copy misalkan yang ini. Anda mau buat red misalkan merah. Kalau merah sih biasanya sudah ada. Misalkan my red gitu ya. Red tapi yang saya sukanya gimana. Nah, daripada Anda menghafal kode-kodenya, kita bisa klik aja di warna sebelah kiri, kemudian pilih warna atau isi RGB yang kita mau. Atau pilih template juga sudah ada. Nah, jadi sehingga ketika kita manggil warna di frame ataupun di tempat lain, ini selalu muncul ada pilihan nama gitu ya, ketimbang kita memasukkan kode heksanya. Berikutnya colors, ada string. String ini adalah kumpulan teks yang dituliskan dalam project. Jadi kalau Android Studio itu minta sebenarnya semua dalam bahasa Inggris. Semua dalam bahasa Inggris. Nanti kalau Anda tuliskan bahasa Indonesia biasanya ada semacam pemberitahuan kayak di Word gitu ya, bahwa spelling error. Padahal benar cuma bahasa Indonesia kan. Nah, jadi semua teks yang kita tuliskan di aplikasi ini diminta atau secara bagusnya itu dimasukkan dalam variabel string. Bisa sebenarnya kita tulis manual di dalam project, tapi terkait fitur localization di mana kita bisa gonta-ganti bahasa, nah itu akan dipermudah kalau kita buat terpusat semua dalam string. Sama juga terkait dengan konsistensi bahasa. Kalau misalkan Anda buat perintah gitu kan, misalkan data berhasil diambil atau data berhasil diinput. Bisa di suatu form Anda buat data berhasil diinput, di form lain data berhasil diinsert atau data berhasil disimpan. Akhirnya tidak konsisten kan antara form satu dengan form lain. Nah, langkah bagusnya dibuat dalam variabel string di sini sehingga kita bisa tampilkan pesan yang sama untuk fitur yang fitur yang berbeda. Jadi ada kekonsistenan pesan gitu ya, sehingga tidak membingungkan user. Oke, berikutnya ada tema. Tema di sini untuk memilih menentukan tema. Jadi di sini ada tema night mode sama tema biasa. Jadi ketika night mode kan biasanya berubah tuh, latarnya putih misalnya jadi gelap, otomatis font-font yang lain juga harus kita setting kan warnanya, jangan dibiarkan karena nanti bisa tabrakan dengan background-nya. Itu di tema. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk bagian res? Kalau nggak ada yang nanya, saya mangga terus. Ada mau tanyakan dulu? Kita mengenal dulu ini ya, mengenal dulu komponen-komponennya tadi sebelah kiri. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Kita sudah tahu fungsinya, sudah tahu kalau mau nyari sesuatu ada di mana kayak gitu. Lebih nyaman ketimbang kalau buta sama sekali. Sekarang kita sudah kenal sebelah kiri tadi ada manifest, ada Java, ada resource atau REST. Drawable untuk gambar vektor, layout untuk tampilan activity-nya, map untuk gambar JPG, PNG. Baik, kalau tidak ada, satu lagi di bagian bawah ini ada bagian namanya Gradle. Gradle ini biasanya untuk kita gunakan sebagai konfigurasi project
Nah, yang di mana paling sering, kalau saya nggak bisa cerita yang lain, cuma yang paling sering saya paling sering saya kunjungi adalah di bagian build Gradle yang app. Di sini build Gradle aja, nah yang sering dipakai biasanya di bagian app. Di sini kita bisa tentukan plugin yang mau dipakai, kemudian SDK targetnya, tadi kan minimal 23 atau di Marshmallow, targetnya di 30 atau Android R. Kemudian versi, nah versi ini terkait kalau Anda nanti sudah upload ke Play Store. Nah, saat upload ke Play Store, misalkan Anda sudah buat versi kodenya 1 gitu ya. Kemudian Anda ada ngerubah aplikasinya, ada update kan, oh ada yang perbaiki nih. Kemudian Anda mau upload lagi ke Play Store, ini tidak akan bisa terjadi gagal kalau versionnya tidak Anda rubah, ya kan? Kan berubah, sudah Anda tambahin nih. Misalkan Anda perbaiki bagian login, misalkan, oh pesannya salah. Ketika Anda mau upload lagi ke Play Store, kita harus update versinya, misalkan jadi 1.1 atau 1.1.1 gitu ya, karena misalkan terlalu kecil perubahannya. Itu letaknya di versionnya. Kalau di version code ini naik terus biasanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau version name ini boleh kita pakai titik-titik-titik seperti ini. Oke, ini saya tidak pernah ubah build type, compile version, target. Nah, di bagian bawah di dependencies, nah ini adalah kumpulan aplikasi pihak ketiga yang kita pakai. Misalkan nanti kita mau posting data, kita nanti pakai aplikasi tertentu gitu ya. Saya lupa nama aplikasinya ya. Ada implementasinya, ada nanti kita taruh. Misalkan kita mau buat sebuah komponen gambar yang bulat, nah nanti juga ada dependensi yang harus kita download. Nggak besar biasanya, aplikasinya kecil-kecil aja. Cuma harus kita nyatakan di Gradle ini. Kenapa demikian? Supaya ketika kita kerja dalam tim, nah, orang lain yang mengakses aplikasi ini akan mempunyai dependensi yang sama, versinya juga sama. Ya, supaya tidak supaya tidak terjadi perbedaan gitu ya, antara Nah, kalau di Gradle itu aja, mungkin di sini nggak diedit, ini aja yang diedit. Biasanya paling sering diedit sih bagian dependensinya aja. Oke. Nah, untuk tugas Anda hari ini terkait dengan praktikumnya, yang pertama adalah Anda mendaftar dulu di GitHub. Kalau belum punya, daftar di GitHub seperti ini. Kalau belum punya, kalau sudah ya nggak apa-apa, sudah aman. Kalau belum punya, silahkan mendaftar dulu di GitHub, sign up, nanti isi email, kemudian password, nanti dia tanyain Anda tingkat pemrograman Anda seberapa expertnya gitu ya. Kira itu diisi sembarang aja nggak apa-apa. Kalau sudah mendaftar, kemudian biasanya akan ada verifikasi di email. Nah, verifikasi dulu, baru bisa login. Oke. Kemudian Anda bisa simpan link GitHub-nya. Contoh kalau punya saya di sini GitHub Mirza Yogi. Nah, ini adalah repositori GitHub punya saya gitu ya. Di sini Anda bisa lihat di repositorinya ada banyak project-project yang saya upload di sini. Biasanya terkait dengan training online, ada di Codpolitan, ada yang di coding Codpolitan ya. Nah, ini praktikum biasanya juga saya upload di sini. Ini training online, aplikasi. Jadi saya upload di sini. Biasanya fungsinya cuma buat berbagi gitu ya sama teman-teman mahasiswa yang kalau mau tanya hasil pekerjaannya. Atau biasanya kalau ngajar nih contohnya. Biasanya kalau ngajar juga saya upload. Kemarin belum saya upload ya, semester 5. Nah, di sini hasil pekerjaan saya upload, jadi mahasiswa bisa lihat
file yang sama persis dengan yang saya kerjakan di laptop. Kalau sudah punya tadi silahkan disimpan dulu linknya seperti ini. Kemudian yang kedua, Anda jalankan Android Studio-nya, kemudian run. Aplikasinya di run, kemudian Anda boleh screenshot hasil run-nya dulu. Seperti ini. Ya. Ini aja Anda screenshot, ada tampilan Android Studio-nya sama emulatornya. Kalau ada error, nggak apa-apa. Screenshot aja sama error-errornya, supaya nanti kita mungkin bisa sharing ada masalah apa Android Studio-nya. Kok nggak jalan. Ya. Oke. Nah, lebih bagus lagi sekalian nanti kalau sudah login ke GitHub, Anda bisa connect ke VCS-nya. Di Android Studio, di Preference, atau di Option, Anda bisa masuk ke bagian version control. Version control, kemudian pilih GitHub. Nah, di sini Anda bisa tambahkan akun baru. Login, biasanya sih ya sekarang modelnya login with token. Nah, gitu ya. Token, cara tokennya di generate dulu, add account dulu. Oke, di atas. Bentar. Kalau nanti setelah di generate, nanti masuknya ada ke apa namanya, seperti ini. Anda login. Nah, login nanti dia tanyakan untuk connect-nya kemana. Secara default dibuat Android Studio GitHub Integration Plugin. Kemudian bisa kita pilih generate token. Nah, tokennya ini kita copy, kemudian taruh di sini. Add account. Nah, jadi nanti terhubung ya GitHub sama Android Studio-nya. Biasanya masuk email nih, saya tadi masuk email bahwa kita connect-kan token dari GitHub ke Android Studio. Biasanya masuk email sesuai dengan email yang Anda daftar. Oke, nah kalau sudah seperti itu, kita bisa buat Git-nya di sini. Nah, itu nanti aja deh. Itu dulu yang penting bisa jalankan dulu Android Studio-nya, kemudian sudah daftar di GitHub, boleh dilanjutkan dengan menghubungkan Android Studio ke GitHub-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Silahkan. Nanti yang diupload di GitHub itu kode-kodenya atau screenshot-nya aja, Pak? GitHub itu nanti kalau saya tunjukkan nanti, itu akan tersinkronisasi dengan seluruh folder project-nya. Jadi di GitHub itu nanti semua project-nya terupload. Gitu ya. Jadi bukan screenshot yang di situ nanti. Jadi kalau kita buat aplikasi itu open source, ya itu naruhnya di GitHub. Sehingga orang lain bisa melihat coding buatan kita gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan coding kita bisa bantu orang, atau orang bisa menambahkan perbaikan di coding yang kita buat. Nah, itu tujuannya open source. GitHub ini juga bisa Anda jadikan portofolio. Kalau orang nanya mana portofolionya, nah Anda bisa kasih link GitHub nih, ini akun GitHub saya pernah bikin project A, B, C, D gitu. Nah, orang tinggal lihat seberapa banyak pekerjaan yang pernah Anda buat, pernah buat dengan teknik apa, itu terlihat semua kalau Anda buat di GitHub. Seperti itu ya. Jadi yang diupload di GitHub nanti source code-nya, seluruh project-nya, bukan source code, tapi seluruh project-nya. Gitu ya. Terjawab pertanyaannya? Baik, Pak. Ada lagi?
Mungkin kalau sebagai gambaran saya tampilkan dulu yang GitHub-nya tadi. Di coding assignment ini isinya ada banyak project kalau nggak salah. Nah, di sini ada project football league. Ini Android Studio. Nah, lihat proses apa namanya struktur foldernya ya Android Studio. Ada idea, ada Gradle, kemudian kalau di app kita buka ada SRC. SRC ini tadi kalau di main isinya ada Java, ada REST. REST-nya ini untuk misalkan layout ada activity-nya. Nah, semua ini terupload di GitHub kalau kita buat nanti koneksi ke GitHub. Nah, memang zamannya sekarang bukan lagi coding di ini ya, codingnya diumpet-umpetin ya. Zamannya coding sekarang tuh di-share. Karena toh kita juga buat aplikasi kan nggak bikin sendiri, tapi nyontoh coding orang kan. Jadi wajar seperti itu. Kecuali kalau Anda bekerja dalam perusahaan. Perusahaan punya kebijakan, oh ini jangan di open source, ya ikuti kebijakan perusahaan. Tapi kalau Anda buat sendiri, mau buat private ya bisa aja. Artinya Anda upload ke GitHub, tapi tidak semua orang bisa melihat, juga ada pengaturannya seperti itu. Tapi kalau untuk terkait tugas kita sebagai bukti Anda mengerjakan praktikumnya, nanti jangan dibuat private, nanti saya nggak bisa lihat. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau untuk kelulusannya syaratnya tadi minimal hadir di 6 sesi atau 3 pertemuan dan ada project hasil projectnya gitu ya. Oke, saya absen dulu, mungkin di absen ada 34 orang mau sambil saya share aja mungkin. Sambil diperiksa ininya ya, sambil diperiksa nama dan NPM-nya tuh cocok nggak tuh, kalau salah. Tapi kalau dilihat sih kayaknya kan ini ya, dari hasil Anda sendiri yang ngisi kan nama-nama ini. Bapak, Ya, ulun kelas pindahan dari kelas O, Pak, pindah ke kelas N, karena kelas O banyak yang pindah juga. oh gitu kah? Oh itu siapa pengajarnya? Nggak tahu, Pak. Harinya hari apa? Oh itu. Sama hari Minggu, Pak. Tapi karena nama ulun double kemarin, jadi ulun Oh pindah. gitu. Oh ini. Oh web Android. Oh Pak Muharir ya. Ya. Dan jadwalnya Minggu siang. Tapi lanjutannya mau di sini atau di Di sini aja, Pak. oke, di sini aja. Oke, berarti saya harus tambahkan dulu namanya ya. Namanya NPM berapa? 1963 Hmm, 0243. ya, itu dia, Bu ya. Namanya Dwi Novi Arianti, Pak. Alfi Arianti. Pakai Y, Pak. Arianti. Arya. Ari. ARIYANTI. Oh, ya. Ini? Ya. Nah, hadir nih berarti langsung ya. Nah. Oke, Sahmadi ada? Sahmadi? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Alvin Sofi Iskandar. Ada ya, Dedi Octavianus Woge. Hadir, Pak, hadir. Oke. Romzi Rokan Suri. Ada? NPM-nya sambil dicek juga ya. Muhammad Mudawardana. Hadir, Pak. Oke. Pandu Norsyakbani. Mola Rahman. Muhammad Mahfuz Amin. Aditya Dwi Prakosa. Hadir, Pak. Fahru Raji. Ahmad Brian. Hadir, Pak. Oh, ini saudaranya Rich Brian.
Anastasia Oktavianti. Hadir, Pak. Semoga lekas sembuh ya, katanya lagi sakit. Ya, terima kasih, Pak. Muhammad Fairuz Sah. Pak, hadir Pak. Hadir Pak. Adanya Del Piero juga ini ya. Nana Aulia ada? Ada. Tadi di jalan kayaknya ya, hati-hati ya. Videonya kayak masih direct motor. Iya. Regina Mudawamah. Hadir. Hadir. Muhammad Fawas Ihsan. Pak. Baik. Muhammad Rizaldi. Lydia Noviani Budiman. Ada Rabiatul Adawiyah. Kayaknya hampir setiap semester ada nama Rabiatul Adawiyah ini. Syafwan Sazali. Ada. Muhammad Rosadi. Ada Pak, hadir. Muhammad Rafli Ardana. Hadir Pak. Ada Budi Santoso. Bobi. Muhammad Syahlani. Ada M. Nawir. Hadir, Pak. M-nya nih Muhammad ya, Nawir ya? Iya, Pak. Oh, kalau Bang Mahmud kah? Ya, Mahmud. Muhammad ya. Rizkia Fasya. Ahmad Rizali. Rizali. Nggak ada. Maria Olpah. Muhammad Juanito Azhar. Hairunisa. Haris Prasetya. Dahliani. Nggak ada nih ya. Septian Pratama Heru. Oke. Ada yang belum diabsen? Baik. Jadi kita screenshot dulu. Coba kita on kan dulu nih semua kameranya nih. Supaya bisa di screenshot. Nanti saya susah pada Pinandu ketemu di jalan ini kalau nggak ada lihat mukanya. Nanti ditegur, Pak, no, siapa? Gitu. Pernah sekalinya mahasiswa. Oke, 3, 2, 1. Apakah lagi? Apalagi 3, 2, 1. Baik. Kembali saya ingatkan tadi di misi di awal, silahkan pilih satu bahasa pemrograman, coba cari project yang cocok, yang buku atau course yang bisa yang cocok dengan Anda ya. Kalau sukanya buku, misalkan ya pakai buku. Kalau sukanya video, cari ya course online berarti. Cari course online cocokkan juga dengan Anda. Misalkan ada course online yang tulisan, ada course online yang video. Nah, itu juga cocokkan dengan style Anda belajar lah ya gitu ya. Kemudian itu nggak akan membuang waktu Anda, itu buat membekali diri Anda supaya punya kompetensi, supaya bisa bersaing gitu ya dengan sarjana-sarjana yang lain. Karena setiap tahun Uniska aja mengeluarkan hampir 1.000 mahasiswa, 1.000 sarjana, tambahan nanti kampus-kampus lain ada di Universitas Muhammadiyah, ada STIMIK Indonesia, STIMIK Banjarbaru, kan ribuan berarti tiap tahun yang diluluskan sarjananya. Belum lagi dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang belum dapat pekerjaan misalnya. Belum lagi impor dari lulusan dari kampus di Jawa. Wah, itu tambah susah saingannya. Nah, saya lihat banyak di yang PNS itu yang lolos, namanya kan impor, bukan lulusan lokal. Nah, kan sedih kalau kita bersaingnya agak berat seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya bekali diri Anda dengan kemampuan, kompetensi supaya bisa bersaing, supaya bisa produktif, kan bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian untuk tugas praktikum hari ini tadi, silahkan dijalankan Android Studio-nya, daftar GitHub ya, daftar GitHub, jalankan Android Studio-nya, kemudian beserta emulatornya ya. Kalaupun error enggak masalah, screenshot aja errornya, nanti bisa kita bahas. Mungkin ada teman-temannya yang bisa bantu atau punya problem yang sama, bisa dipecahkan bareng-bareng gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi Anda gitu ya buat kembali mengembangkan kemampuan dirinya.
Nah, sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.